Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anakku? Sehat ya? Oke. Selanjutnya kita akan membandingkan bilangan pecahan. Dalam kehidupan sehari-hari kita sering menemui suatu kejadian di mana misalnya ini ada sebuah roti dipotong, diambil sebagian. Nah, sekarang berapakah bagian yang masih tersisa? Dalam kasus lain misalnya ada air yang terdapat di dalam gelas, sehingga ada sebagian gelas yang masih kosong. Ya, bagaimana cara menyatakan banyaknya air di dalam gelas itu? Kasus lain misalnya ada secarik kain. Kita ambil sebagian. Nah, sekarang bagaimana cara menyatakan sisa kain yang masih ada? Oke, kita lanjutkan pembahasannya. Untuk kasus yang pertama, roti ini kita bagi menjadi 4 bagian. Kita ambil 1 bagian, sehingga yang tersisa ada 3 bagian dari keseluruhan 4 bagian. Sehingga sisa roti ini dinyatakan dalam 3 bagian per 4 bagian atau 3/4. Kasus yang kedua, air yang ada di dalam gelas, karena 1 gelas ini kita bagi menjadi 5 bagian, kemudian tinggi air di dalam gelas itu 3 bagian, maka banyaknya air di dalam gelas ini dinyatakan dalam 3/5. Kasus yang ketiga, panjang kain yang masih tersisa, ya, ini kita bagi mula-mula kita bagi menjadi 3 bagian. Kita ambil 1 bagian, sehingga yang tersisa adalah 2 bagian dari 3 bagian. Sehingga sisa kain ini dinyatakan dalam 2/3. Oke. Sehingga dari 3 ilustrasi itu tadi bisa kita simpulkan bahwa jika A dan B suatu bilangan bulat, B-nya tidak 0, maka A per B ini dapat dipresentasikan bahwa A bagian dari B bagian yang ekuivalen, yang sama. Nah, untuk selanjutnya A per B ini disebut pecahan, di mana A-nya disebut pembilang, B-nya disebut penyebut. Selanjutnya, misalnya ada bilangan bulat A, B, C, D. Pecahan A per B ini akan senilai atau ekuivalen dengan C per D jika A kali D sama dengan B kali C. Nah, sekarang misalnya ini sebuah roti. Sebuah roti ini kita bagi menjadi 2 bagian. Yang berwarna kuning ini di besarnya adalah 1/2. Misalnya roti yang besarnya sama tadi, kita bagi menjadi 4. Nah, yang berwarna kuning adalah 2 bagian, maka yang berwarna kuning ini bisa dinyatakan menjadi dalam 2/4 karena dibagi 4. Kemudian roti yang sama itu tadi misalnya dibagi menjadi 6,
Yang berwarna kuning itu 3 bagian, berarti besarnya adalah 3/6. Nah, kalau kita perhatikan yang berwarna kuning ini besarnya sama ini. Besarnya sama. Dengan demikian maka setengah itu besarnya sama dengan 2/4, juga sama dengan 3/6. Nah, untuk membandingkan pecahan, terlebih dahulu kita harus menyamakan penyebutnya. Setelah itu barulah kita bandingkan pembilangnya, mana yang lebih besar. Sebagai contoh misalnya 3/4 dan 2/3, ini 2 pecahan. Manakah yang lebih besar di antara 2 pecahan ini? Nah, langkah untuk membandingkan, kita lihat penyebutnya. Penyebutnya yang pecahan yang pertama adalah 4, pecahan yang kedua 3. Supaya kita bisa membandingkan, maka penyebutnya ini kita samakan dulu, yaitu menjadi KPK dari penyebut-penyebut tersebut. Dalam hal ini karena penyebutnya adalah 4 dan 3, maka kita cari dulu KPK dari 4 dan 3. KPK dari 4 dan 3 adalah 12. Sehingga pecahan yang pertama 3/4, penyebutnya kita jadikan 12 ya. Penyebutnya kita jadikan 12, sehingga 4 menjadi 12 ini harus dikalikan 3. Dengan demikian maka pembilangan juga harus dikalikan 3. Maka 3 kali 3 9, 4 kali 3 12. Kemudian pecahan yang kedua, penyebutnya 3, kita jadikan 12 biar sama. 3 menjadi 12 ini harus dikalikan 4, maka pembilangnya juga harus dikalikan 4. 2 kali 4 8, 3 kali 4 12 ya. Sehingga di sini penyebutnya sudah sama, 12. Nah, kalau penyebutnya sudah sama, maka kita bandingkan pembilangnya 9 dan 8. 9 dan 8. Nah, 9 dan 8 ini 9 lebih dari 8. Sehingga 9/12 ini nilainya lebih dibandingkan 8/12. Karena 9/12 tadi itu nilainya sama dengan 3/4 dan 8/12 nilainya sama dengan 2/3, maka 3/4 lebih dari 2/3. Nah, untuk selanjutnya silahkan anak-anak untuk mencoba soal-soalnya. Ya, di sini yang pertama pada daftar pecahan berikut ini yang ketiganya ekuivalen itu yang mana? Coba kita lihat ini. Ya, B, C. Ini kita bandingkan dulu, kita samakan penyebut-penyebutnya. Ini disamakan penyebut-penyebutnya. Ini disamakan penyebut-penyebutnya. Demikian juga dengan itu. Maka nanti kita bandingkan hasilnya yang sama, yang mana yang nilainya sama. Terus yang kedua, urutan bilangan pecahan dari yang terbesar adalah, kita pilih yang mana ini. Jadi kita urutkan, kita samakan dulu penyebutnya. Nah, nanti dibandingkan pembilangnya. Urutannya itu dari yang terbesar ke yang terkecil gitu. Ini juga demikian. Oke, demikianlah anak-anakku pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Dan pesan saya, jangan lupa selalu menggunakan masker apabila keluar rumah, selalu sering membasuh tangan dengan air sabun, dan jaga jarak terhadap orang lain. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.